Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muda Pria. Nah, setelah beberapa tahun absen, mungkin saya tidak pernah mengupload, ya sekitar 3 tahun yang lalu mungkin hari ini dan seterusnya insya Allah kami akan konsisten dan istiqomah dalam upload video-video yang saya kira agak-agak kreatif ya. Apalagi dulu saya belum pernah yang langsung tatap muka seperti ini. Nah, dari itu sebelum kita masuk pembahasan, saya mau intro dulu ya. Intro dulu tentang channel kita di beberapa hari ke depan, bahkan tahun. Kita akan memulai dengan beberapa variasi video. Di antaranya kita akan mengupas sejarah, manakib atau biografi tokoh-tokoh, ataupun nanti tanggapan terhadap kejadian yang lagi viral dari sudut pandang agama. Nah, untuk kasus yang pertama, mungkin kali ini kita akan membahas sejarah dulu. Nah, kita akan kupas masalah kerajaan Islam Perlak. Mungkin kita pernah mendengar kerajaan Islam Perlak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Mungkin terkadang kerajaan ini sempat dilupakan. Banyak orang-orang yang nggak tahu. Malahan yang banyak orang-orang mengerti itu kerajaan pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Tapi sejatinya kerajaan pertama itu adalah kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini adalah berdiri sekitar tahun 225 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 840 Masehi. Di mana raja pertamanya itu merupakan seorang yang berketurunan Bani Quraisy, yakni masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sultan Abdul Aziz Shah bin Sultan Muhammad Ali Al-Mu'tabar. Beliau Muhammad Ali Al-Mu'tabar ini seseorang dari Timur Tengah yang hijrah ke Perlak. Yang konon katanya itu beliau hijrah ke Perlak karena terdapat penindasan di sana. Dari berbagai referensi sejarah, di antaranya ada yang mengatakan bahwa beliau ini berpaham Syiah, dan di tempat beliau Syiah itu tidak mendapatkan tempat, sehingga beliau harus hijrah ke Perlak. Nah, dari sini beliau setelah menetap di Perlak dan ternyata menikah di sana, kemudian lahirlah seorang putra yang bernama Sultan Abdul Aziz Shah. Nah, dari sepak terjang kerajaan Islam Perlak yang begitu lama, sehingga nantinya kerajaan Islam Perlak terbelah menjadi 2 kubu, pesisir dan pedalaman. Di mana kerajaan Islam pesisir ini dihuni oleh orang-orang yang berpaham Syiah, dan yang di pedalaman yaitu orang-orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah sedikit cuplikan kerajaan Islam Perlak yang diklaim oleh sebagian sejarawan dulunya pernah berpaham Syiah. Bahkan katanya itu dulunya antara Syiah dengan Ahlussunnah ini kadang-kadang sering terjadi perang saudara, yang namun pada akhirnya Ahlussunnah inilah yang banyak dikenang oleh sejarawan. Bahkan konon katanya, kenapa Islam di Perlak itu tidak begitu familiar? Karena ingin menutup sebuah pemahaman Syiah. Karena di Perlak ini tidak murni Ahlussunnah, makanya dalam sejarawan ini tidak begitu menampilkan tren Islam Perlak. Malah yang sering disampaikan adalah Samudra Pasai, karena Samudra Pasai dari awal berdirinya ini sudah berpaham Ahlussunnah. Nah, itu sedikit sejarahnya. Cuma yang kami janggalkan di sini di video kali ini yang mengatakan bahwa ini adalah Syiah gara-gara Said Ali Al-Mu'tabar yang berpaham Syiah ini hijrah ke Perlak. Nah, ini yang kami janggalkan. Padahal seorang filsafat sejarah yaitu Syekh Naqib Al-Atos itu pernah membantah bahwa pembawa Islam ke Nusantara atau ke Asia Tenggara lebih umumnya ini adalah bukan yang berpaham Syiah. Bahkan yang klaim sebagian sejarawan seperti Ali Al-Mu'tabar yang mengatakan Syiah ini bisa dikatakan dalam tanda kutip belum dapat dibenarkan. Karena kurun awal-awal daripada keturunan Rasulullah ini mereka sebenarnya sangat anti Syiah, walaupun orang-orang Syiah menjadikan mereka sebagai imamnya, yaitu Syiah Imamiyah. Nah, dari sini kita mengetahui, dan saya juga pernah berdiskusi dengan teman saya yang kebetulan ahli di bagian sejarah Ahlul Bait. Kata mereka, kata teman saya ini, awal-awal daripada sejarah Ahlul Bait ini mereka tidak berpaham Syiah. Bahkan seperti Said Ali Zainal Abidin, terus Muhammad Al-Baqir dan zuriat-zuriatnya ini sangat anti terhadap Syiah. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa Islam Perlak di Syiah ini sangat butuh dikaji ulang. Apalagi seandainya pun kalau ada, harusnya adalah sedikit pemahaman atau tradisi Syiah yang ada di Aceh, khususnya Aceh Timur.
Tapi nyatanya kalau kita telusuri ke Aceh, tepatnya di Aceh Timur, saya kira kita tidak akan menemukan tradisi atau adat Syiah yang masih berlaku. Sehingga untuk mengatakan Syiah yang berpaham di kerajaan Perlak, saya kira masih tanda kutip. Intinya perlu dikaji ulang. Nah, itu mungkin menurut pemahaman saya. Mungkin bagi kalian yang nonton punya pendapat yang berbeda, silahkan nanti komen di bawah ini. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.